1 Petrus 2 ayat yang ke-11 untuk renungan kita hari ini dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, ini sangat berkorelasi dengan Alkitab lain atau ayat lain yang berkata bahwa sebetulnya mengasihi Tuhan juga harus dengan segenap jiwa. Dikatakan di sini melawan keinginan jiwa. Kita harus sering melawan diri kita sendiri yang secara khusus jiwa kita yang sering bertentangan dengan keinginan Allah. Keinginan Allah adalah supaya kita hidup menurut keinginan Dia dan kita meninggalkan keinginan kita sendiri. Nah, disinilah perjuangan kita yang berat, bahwa perjuangan kita bukan melawan para koruptor, bukan melawan para pembunuh, pencuri, dan lain sebagainya, tetapi melawan keinginan diri kita sendiri yang seringkali dipengaruhi oleh penguasa-penguasa di udara atau si iblis. Dia mempengaruhi kamu harus begini supaya kamu tenang, kamu harus begitu supaya kamu dihargai oleh orang lain. Sebetulnya semuanya itu bermain di area jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak terpuaskan, kita merasa bahwa kita tidak berharga. Sebetulnya salah. Keberhargaan kita adalah pada apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib, bukan karena kita memuaskan keinginan jiwa kita, memuaskan semua tawaran dunia ini. Jadi Rasul Petrus mengingatkan kepada para pendatang bahwa ketika orang lain melihat kita tidak lebih baik ketimbang orang yang melakukan hukum Taurat, maka kita tidak ada yang kita perlu banggakan dalam kehidupan ini. Tetapi Petrus mengatakan, ayo kita hidup melebihi daripada orang-orang yang ada di zaman pada saat itu, yaitu di Galatia, Kapadokia, dan Asia kecil, bahwa kita harus hidup menurut keinginan Allah, bukan keinginan daging. Keinginan dagingnya itu perseteruan dan lain sebagainya. Petrus sangat mengerti hal ini karena dia berasal dari sana, bagaimana dia tidak berharga dahulu, tapi Kristus mengangkat dia, dan dia membunuh semua keinginan jiwanya, membunuh keinginan dagingnya supaya dia hidup bagi Kristus.